Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita mengucap syukur karena masih diperkenankan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari kita akan awali ibadah doa malam hari ini dengan memasyurkan nama Raja kita, Allah yang Maha Besar. Mari kita pujikan nyanyian pujian nomor 76, Masyurkan Rajamu. Kita akan pujikan semua baik. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhan. Bait yang kedua, Yesus tetap kekal. Yesus tetap kekal, penolong yang besar. Kasih-Nya dikenal membasuh yang cemar. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhan. Bait yang ketiga, buana langit laut. Buana langit laut di bawah kuasa-Nya. Kunci neraka maut diberikan padanya. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur Bapa, pada kesempatan malam hari ini kami dapat datang kepada Tuhan. Bapa, ini kami sujud tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa kami yang sampai saat ini masih mendukakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau layakkan kami malam hari ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan pujian kami, penyembahan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah doa kami malam hari ini. Beracaralah kepada kami Tuhan dari awal hingga akhir. Biarlah berkat-Mu saja Tuhan yang akan membuat kami semakin dekat dan mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kasih Tuhan tetap melingkupi kami, sehingga kami dapat fokus beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini Bapa doa kami, doa yang jauh dari kesempurnaan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah doa malam hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan, kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet. Mari kita siapkan hati kita. Kita cari wajah Tuhan. Satu pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Kita akan bersama pujikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih. Mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Tuhan Yesus penuh kasih dan sayang. penuh kasih dan sayang. Dia tempat penghiburan Kau bagi setiap tempat hati kita yang terluka. penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kepada Bapak Selamat kami persilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah doa online pada malam hari ini, termasuk adik-adik yang tercinta. Di bulan September ini tema sudah berganti, aku adalah prajurit Kristus. Ya, kita akan boleh mengawali di minggu pertama bulan September ini dengan renungan yang nanti boleh membuka pemahaman kita, pengertian kita di dalam apa itu prajurit Kristus. Baiklah, kita akan berdoa terlebih dulu untuk nanti kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Kami bersyukur karena pada saat ini kami Engkau perkenankan mengikuti ibadah doa online walaupun dalam keberadaan sederhana dan sangat terbatas ini. Kiranya Roh Kudus yang mensucikan setiap kami, terlebih anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang melayani, biarlah Engkau urapi sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan dan boleh Engkau pakai untuk menjadi sarana berkat ilahi, berkat rohani. Engkau tahu hamba sangat terbatas, banyak kekurangan. Kiranya Roh Suci yang bersabda, ampuni segala kebodohan, kesalahan, bahkan pelanggaran yang masih ada. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang satu-satunya hidup, hamba berserah, mohon pimpinan penyertaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa malam hari ini.
Mari kita akan membaca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6. Akan saya bacakan dari mimbar 2 ayat 10 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalau kita baca di dalam pasal 6, kitab Hakim-Hakim adalah kita tahu bahwa menceritakan bagaimana Gideon, seorang anak muda biasa yang akhirnya dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel yang saat itu hidup menderita, hidup sengsara. Karena apa? Ternyata hidup menderita atau sengsara itu tidak mesti karena mengikut Tuhan, karena menyembah Tuhan, bukan. Saat itu bangsa Israel hidup sengsara, hidup tertindas, itu karena kejahatannya, bahkan menyimpang dari Tuhan. Kalau kita perhatikan pasal 6 ayat 1 dikatakan, engkau tidak mendengarkan aku dan engkau berlaku jahat. Dan ayat 10 tadi, kalau kita ingat, di sana Tuhan mengingatkan. Jadi perenungan pada malam hari ini saya beri judul Prajurit yang taat dan setia. Prajurit yang taat dan setia. Paling tidak prajurit itu sudah, wah mati aku. Seakan-akan seperti itu ya prajurit kalau kita tahu, karena prajurit ini biasanya tentara gitu ya, berbeda dengan yang lain. Seakan-akan hidupnya sudah, wah pokoknya mati, sesuk aku mati gitu loh ya. Itu prajurit. Jadi seakan-akan hidup ini adalah pertempuran. Jadi harus taat dan setia. Pada apa? Pada perintah atasannya. Nah, kalau kita berbicara dengan komandan kita yang tertinggi adalah Yesus Kristus, maka kita harus patuh dan taat hanya pada Allah kita, Yesus Kristus. Seperti ayat 10 yang kita baca tadi, kita mengerti bahwa di sana adalah Tuhan Allah memperingatkan umat Israel, bangsa Israel yang saat itu telah jahat sehingga dihukum 7 tahun lamanya. Mereka dikuasai oleh orang-orang Median, orang-orang Amori dan sebagainya. Memang seakan-akan tidak mungkin ya. Wah, mosok 7 tahun dikuasani wong liya kok iso? Bisa ternyata. Ternyata ketika menanam apapun, baik padi atau gandum atau apapun zaman itu, langsung dijarah rayah oleh orang-orang Median, ya. Beribu-ribu orang Median menyerang bangsa Israel, sehingga bangsa Israel hidupnya tidak tenang. Tanamannya tidak sampai panen, dan itu selama 7 tahun. Sehingga kalau kita merunut ayat-ayat sebelumnya, itu memang Tuhan yang merencana, ya. Karena Tuhan yang punya hidup ini. Karena menyimpang dari Tuhan, tidak manut dengan Tuhan, sehingga bangsa umat pilihannya sendiri, bangsa Israel, dibuat seperti itu. Bisa 7 tahun, ya. Dan kita lanjut kepada Gideon yang tadi kita buka, bahwa Gideon seorang muda, mungkin ya seperti Mas Apel, Mas Tito ya, atau Mas Dipta wajahnya mungkin seperti itu. Mungkin atau Mas Lili ya. Mas Dipta kurang gede ya. Ini hanya gambar ke Gideon saat itu. Anak muda yang hanya masyarakat biasa, merasa, wah saya ini bukan dari kalangan yang terpandang Tuhan gitu ya, dan sebagainya. Kalau kita meruntut dari tanya jawabnya antara Gideon dengan Allah atau melalui malaikatnya, kita tahu seperti itu. Dan akhirnya tapi apa?
nanti akhirnya Tuhan memakai Gideon tersebut untuk menolong ngentaske bangsa Israel dari penderitaan tersebut. Yang pertama, seorang prajurit harus taat dan setia, patuh. Siap komandan. Saya sering ya, bapak-bapak pembina yang sering mengatakan itu benar adanya. Pak Maryadi, Pak Kus, Pak Ratmianto dan ada yang lain, saya sering siap komandan. Iya, sendika dawuh. Seperti itu. Itu jebol ada dasarnya ya. Tidak hanya sekedar celotehan atau guyon, tapi ternyata ada dasarnya. Memang kita, kenapa aku adalah prajurit Kristus, harusnya sendika dawuh. Siap sedia. Tidak usah, wah mboten kula sek niki, kula sek niku. Nah ini yang sering ya, yang sering kita tergodai untuk mengelak dari pelayanan, mengelak dari tugas karena kita sok-sok juga awak dhewe nang donya lho, saya duwe ini, pekerjaan itu memang. Tapi ingat, sebagai prajurit harusnya siap sedia. Sendika dawuh. Maka secara real kalau kita sering mendengar entah berita melalui media tulis, cetak atau TV, ada anak lahir yang tidak ditunggoni bapak nih, bukan karena tidak punya bapak. Karena seorang tentara, prajurit, ya, melakukan perang, tidak urusan ini nyun sewu, tidak urusan istrinya baru ngandung sepuh, ngandung hamil tua atau apa, enggak urusan. Saat melahirkan enggak ditunggoni, karena tadi tugas dinas. Jadi seakan-akan itulah gambaran kenapa tema ini diadakan. Kita selaku orang-orang percaya di zaman ini harus siap sedia. Seakan-akan kita harus meninggalkan kepentingan-kepentingan duniawi kita. Seperti itu ya. Untuk Tuhan seperti kalian ini. Betul, seperti kalian ini ya. Adanya, iya Pak, siap. Kapan ajeng take video? Kapan siap? Nah, ternyata tidak ada kalian, ya kacau. Tapi bukan demikian. Karena kita juga tahu tadi Pak Pendeta Ari sudah menjelaskan, ya Pak Ari Catur, setiap anggota tubuh tidak ada yang lebih penting dari yang lain, tidak ada yang sepele, semua saling. Itulah intinya di dalam tubuh Kristus. Kembali pada konteks pada malam hari ini. Yang pertama, untuk menjadi prajurit yang taat dan setia adalah harus patuh. Sendika dawuh komandan, siap komandan. Komandan kita siapa? Yesus Kristus, Allah tertinggi, Allah yang benar. Sedang ketika ada komandan duniawi secara manusia saja, prajurit itu patuhnya ya ampun. Ketika saya masih muda sering melewati itu 403 tentara itu ya. Walaupun ada kejadian apapun yang tugas di gardu sehlor itu, nek muni istirahat gini atau sambil bedil, wes ra obah, enggak obah. Mbok ono wong kejek nang lore enggak obah orang itu. Betul, jadi patuh disiplin dengan tugasnya. Ini contoh saja. Memang prajurit harus seperti itu. Jadi tidak tergoda oleh situasi lingkungan. Termasuk kita ya. Mari kita fokus kepada komandan kita. Kita harus patuh, sendika dawuh, walaupun kondisinya seperti ini ya. Siapapun, wah kondisinya baru seperti ini. Ingat ya, umat Israel saat itu ditindas oleh bangsa orang-orang Median selama 7 tahun utuh ya, tidak dilepaskan oleh Tuhan. Yang kedua ayat 12 akan saya ulang ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini ya, seorang Gideon, anak Yoas, orang biasa, yang dulu orang biasa. Malaikat Tuhan sampai mengatakan, engkau pahlawan yang gagah berani. Seharusnya seperti itu ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di zaman ini adalah yang gagah berani. Bukan berarti gagah dedeke, bukan ini ya. Namun gagah karakternya, gagah sikapnya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh beliau Pendeta Ari Catur. Karakter Kristus paling tidak seperti itu ya. Nah, jadi gagah berani dalam hal ini sikap-sikap kita, ya, respon-respon kita
dukungan kita, motivasi kita kepada pekerjaan Allah. Jadi yang kedua adalah kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai. Itu yang setelah kita patuh sendika dawuh, karena tergodai tadi dengan kita masih banyak kegiatan ini Pak, kebutuhan ini itu, kesampingkan itu. Kita mengabaikan karena kita selaku prajurit harus sendika dawuh. Karena apa? Ternyata Tuhan menyertai. Di ayat 12 tadi, Allah Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Ini memberi sinyal kepada kita bahwa ya khawatir-khawatir itu titik wae lah, ya, tapi jangan berlebihan, jangan sampai untuk alasan di dalam pelayanan kita, jangan sampai untuk pekerjaan Tuhan kita mengalahkan itu. Sidik wae kalau khawatir. Bolehlah, manusiawi istilahnya. Nek wis berlebihan bukan manusiawi, itu namanya sudah ya khawatir gitu ya. Kembali ke sini. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita, umat pilihan atau prajurit tersebut. Prajurit yang setia, yang taat, selalu dikawal oleh komandan. Saya pernah di sharing dalam arti seorang tentara yang bertugas di Aceh waktu itu kok pulang gitu. Saya tanya ya, itu adik kelas ya 2 kelas SMP ya, jadi saya kelas 3 dulu, dia kelas 1. Kok Bali Mas? Katanya di Aceh. Iya Pak, ada tugas khusus dari komandan. Tugas apa? Bloko loh ini. Itu nyun sewu, disuruh membunuh orang. Dilakukan, ya. Resikonya Mas, nek dipecat. Wah enggak, itu sudah tanggungan komandan. Ya seperti itu. Jadi ini sampai seperti itu ya. Jadi komandan ini juga tanggung jawab dan ya ngawal prajurit tadi. Nah ini apalagi Tuhan kita ya. Komandan kita Yesus Kristus lebih dari itu. Saya percaya itu. Sudah sering kita mendengar dari para senior kita, pengkhotbah bahwa Tuhan itu selalu menyediakan. Ya, jadi kalau disertai harusnya lebih berani. Kita ada keberanian untuk lebih lagi menghadapi hidup dan kehidupan ini. Selain taat dan setia tadi, kita harus lebih berani menghadapi kenyataan kehidupan yang seperti ini. Ya, apapun. Saya sering kecil sekali, merasa kecil sekali karena di pandemi ini jangan tak bisa bergerak. Apalagi dengan urusan kami ya, urusan PI kami. Arpiye ya ini pandemi ini ya. Awal-awal itu masih berani saya ya pit-pitan, wong wedangan dicerai, dicerita-cerita masih berani. Tapi ketika PPKM ini ternyata juga berhitung. Nah ini, jadi keberanian, penting ya keberanian. Sekali lagi keberanian karena Tuhan menyertai. Dan lebih lagi kalau kita adalah menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia dan yakin tentang penyertaan Tuhan. Tuhan ada janji-janji pasti dalam kehidupan kita. Salah satu duanya adalah janji-janji Tuhan itu terkandung di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, merenungkan, membaca di sana dikatakan Yeremia 29 ayat 11 itu adalah bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Bahkan apa? Masa depan penuh harapan. Coba renungkan satu kalimat itu. Rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan yang indah, yang baik. Masa depan penuh harapan. Ini janji yang luar biasa, ya. Luar biasa, rancangannya baik tentang masa depan penuh harapan. Ini dengan catatan apa? Kalau kita seperti prajurit yang sendika dawuh, yang siap komandan, bukan prajurit yang cuek-cuek, luweh-luweh, bukan. Ya, ini apa-apa ada konsekuensi logisnya ya. Sekali lagi, salah satunya itu, salah duanya di Perjanjian Baru, Filipi 4, kitab Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Karena ini bicara dengan umat Rasul Paulus, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Dijelaskan di sana.
Jadi selain di perjanjian lama juga dibahas tentang janji Yesus masa depan penuh harapan, melalui Rasul Paulus di sini jemaat Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam yang lain. Ya. Maka kalau kita flashback ke belakang, Allah mengingatkan jangan menyembah berhala, jangan menyembah Allah-Allah lain gitu ya. Hanya Yesus saja, jangan tergoda oleh anak muda sering perbintangan masih dibaca. Coba berjuanglah untuk menyingkir dari itu ya. Perbintangan itu sudah bukan zaman kita, bukan zamannya anak-anak Tuhan ya. Karena kalau kalian sadari, kalau kalian renungkan, dengan mempercayai perbintangan kalian melunturkan iman juga. Coba kalian renungkan. Ya, memang Pak Slamet dulu ketika muda juga masih seperti itu. Muda ya. Mari saya ingatkan ya, agar anak-anak muda yang masih dengan perbintangan, wah, ini kok percintaan kok ngene padahal lagi apik. Nang kono dikatakan geseh. Wah, kowe nyut gawe acara geseh. Malah kacau ya. Nek geseh dadi apik men positif, tapi wah ini kok wong ini ekonomi lagi apik. Aku njaluk sepatu kok ra entuk, muring-muring lho wong tuane. Ini kan malah tidak baik. Ini sekali lagi ya. Tuhan menyertai bahkan dengan janji-janjinya. Hebat. Allah kita itu Allah yang hebat. Karena Allah yang hidup. Sekali lagi, Tuhan mempunyai rencana yang indah, rancangan yang indah, masa depan penuh harapan. Dan di dalam kitab Filipi tadi dikatakan melalui Rasul Paulus bahwa Allahku memelihara kamu, memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Jangan pada yang lain, di dalam Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga adik-adik, bahwa untuk mendasari kita mari di awal bulan September ini dengan tema Aku adalah prajurit Kristus. Jadilah prajurit Kristus, anak-anak Tuhan yang sendiko dawuh siap komandan. Dan yakinlah Allah kita yang hidup Yesus Kristus itu menyertai kita. Dan janji-janjinya akan ya dan amin dinyatakan di dalam setiap kita yang mengimani dan membutuhkan. Haleluya, kiranya ada kekurangan Tuhan yang menyempurnakan, dan biarlah sedikit perenungan ini menjadi berkat ilahi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur yang walaupun dalam kondisi sederhana, dalam keterbatasan, kami masih boleh memuji memuliakan Tuhan, bahkan menerima kebenaran firman Tuhan. Hamba yang Kau pakai mohon ampun jikalau tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Roh suci, Roh Kudus yang menyempurnakan sehingga boleh memberkati jemaat semuanya. Dan selanjutnya kami serahkan seru doa kami, permohonan kami, sehubungan kehidupan, program gereja, bangsa, dan negara. Ampuni ya Yesus kami. Dalam nama-Mu, hamba bersyukur, berdoa, dan menyerahkan acara kami selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan yang sungguh indah mengingatkan kita untuk menjadi prajurit yang taat dan setia. Kita akan menaikkan doa pergumulan dan pokok-pokok doa yang nanti akan ditayangkan di akhir ibadah. Kita akan serahkan kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita percaya, kuasa Tuhan akan nyata menjawab doa kita. Mujizat itu nyata. Kita akan siapkan hati kita dengan pujian. Mujizat itu nyata.
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi Apa kita yang sebagai manusia, kelihatan mustahil bagi itu sangat-sangat mungkin bagi Tuhan. itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu Ketika ku nyata. percaya, Ketika ku percaya,